ibadah anak tanggal 23 Januari 2022 bersama dengan saya, Kak Sandra dan juga Kak Ruth. Ya, bagaimana nih teman-teman dan juga papa mama kabarnya? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Pasti setiap hari di rumah dan juga di sekolah pasti mengalami kejadian yang seru-seru. Bener ya? Iya. Oh ya, kalian udah sekolah juga ya? Ya, selamat ya. Tetap sehat dan juga tetap menjaga kesehatan. Oke, teman-teman dan juga papa mama, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau siapkan hati kita dengan bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup. Ya, teman-teman semua dan juga papa mama, mari kita berdiri. Kita mau menyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Boleh dengan gerakan ya? Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Mari kita nyanyikan lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Dia dirahmati, Dia dirahmati. Ku bersuka sebab Dia dirahmati. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dan dan menyertai menyertai saudara saudara juga. juga. Ya. Teman-teman dan juga papa mama boleh duduk lagi. Hari ini kita memperingati hari Minggu biasa kedua atau Minggu ketiga setelah Epifani. Tema ibadah kita minggu ini bekerja dengan sukacita. Siapa yang senang bekerja di sini? Pinter, pasti kita bekerja dengan sukacita juga ya. Oke. Melalui tema ibadah ini, kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan. Caranya bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami sedia melakukannya. Oke, adik-adik dan juga papa mama, kita akan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh majelis. Mari anak-anakku yang terkasih, kita bersama-sama berdoa. Tangan dilipat, mata kita pejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami naikkan bersyukur terima kasih oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, sehingga anak-anak-Mu saat ini dalam keadaan baik dan sehat. Engkau telah sertai kami dalam kami istirahat semalam, dan Engkau bangunkan dengan selamat pula. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu akan mengikuti ibadah anak. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, curahkan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Biarlah apa yang kami dengarkan
apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau tambah-tambahkan iman anak-anak-Mu, supaya semakin hari iman anak-anak-Mu semakin kuat oleh karena cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami serahkan rangkaian ibadah anak pada saat ini hanya dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan juga papa mama, selama 1 minggu yang lalu kita pasti sudah melakukan banyak kegiatan, bekerja, belajar, tapi kadang yang kita lakukan itu tidak dengan sungguh-sungguh atau sambil marah-marah. Nah, itu membuat Tuhan dan juga sesama kita menjadi kecewa. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan dari Tuhan agar apa yang kita lakukan dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita sama-sama memohon pengasihan Allah. Tuhan Yesus, kami sering lalai dan bersungut-sungut dalam melakukan tugas-tugas kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Kita sama-sama menyanyi nyanyian penyesalan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Amin. Ya, teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Mari kita menyanyi Ku Ingin Dengar Cerita. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami mengerti firman-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Amin. Adik-adik dan juga papa mama, kita akan membaca Alkitab dari Nehemia 8 ayat 1 sampai 10.
Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasei. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kerita, Azaria, Yozabet, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik dan juga papa mama sudah siap untuk mendengarkan cerita? Yuk kita mau dengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak-kakak pelayan. Nyapu terus. Tadi udah capek-capek belajar, malas suruh nyapu. Ke mall kek, jalan-jalan kek, shopping kek. Jangan bikin orang stres itu. Kakak Michelle! Kakak Michelle! Nyapu gak bener. Namanya membersihkan itu harus sampai bersih. Bukannya ada sisa kayak gini. Kakak Michelle!
Berjumpa lagi dengan Om Pompi di sini. Gimana kabar adik-adik semua? Nah, tadi kita sudah ada contoh ya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak sepenuh hati, gak ada sukacita di situ. Ya, kita melakukan membersihkan lantai, menyapu, tapi bersungut-sungut, tidak bersukacita. Yang ada malah lantainya jadi kotor, jadi sarang penyakit. Tapi kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, membersihkan lantai dengan bersukacita, lantai bisa jadi tempat beraktivitas seluruh keluarga. Seperti ini contohnya nih, ya. Kita lihat. Tempat yang nyaman juga buat kakak Michelle belajar dan tempat untuk bersantai kakak Abel sambil membaca novel. Tempat bermain yang nyaman buat mama dan adek Angeli. Mereka dapat sukacita bermain di tempat yang bersih. Bahkan bisa juga tempat bersantai buat papa nonton TV sambil tiduran. Enak banget kan tidurnya? Nah, ya, apabila kita melakukan sesuatu, melakukan segala hal dengan penuh sukacita dan ketulusan, maka akan menjadi berkat bukan buat kita saja, buat orang lain juga. Ya, ada satu kisah tentang Nabi Nehemia dan Nabi Ezra. Nabi Nehemia awalnya hanya pelayan raja, tapi dia berubah menjadi pelayan bangsa Israel. Dan Nehemia bersama Nabi Ezra melayani bangsa Israel dengan kesungguhan hati, dengan sungguh-sungguh, sehingga berkatnya melimpah bukan hanya buat Nabi Nehemia atau Nabi Ezra, tapi juga buat bangsa Israel. Mau tahu kisahnya? Ayo bersama-sama kita lihat. Yuk! Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. Ini pekerjaan berat,
katanya pada bangsanya. Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini. Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Nah, setelah kita saksikan kisah Nabi Nehemia dan Nabi Ezra, bagaimana adik-adik? Mulai saat ini mau berubah enggak? Melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh, seperti hal yang kau melayani Tuhan. Dan segala kegiatan yang kita lakukan menjadi berkat buat kita dan buat orang lain. Ya, yuk sekarang kita memuji nama Tuhan. Kita mau gerak bersama. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Nah, adik-adik dan juga papa mama sudah dengar ceritanya ya. Dan puji Tuhan, semoga kita bisa sama-sama melakukan firman Tuhan dengan baik. Mari kita menanggapi firman Tuhan tersebut dengan bernyanyi, tanganku kerja
bekerja buat Tuhan. Yuk kita berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh pakai gaya ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Ya. Kalau kita mau bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bersukacita, pasti upah kita akan besar di surga. Amin. Allah yang kekal, yang kuasa di dalamnya, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggal yang disalibkan di Golgota, yang dariku naik ke surga. Aku percaya pada Roh Kudus yang menyinari kita terus. Aku percaya gereja besar menjadi suci di dalamnya. Adik-adik dan juga papa mama, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar dan boleh menjadi firman yang meneguhkan hati kami dalam melakukan tugas kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami sebagai anak-anak-Mu yang bersekolah. Saat ini kami boleh bersekolah secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kami mengucap syukur dan juga memohon pertolongan Tuhan agar kami boleh diberikan kesehatan yang baik dan juga kami tetap waspada untuk menjaga protokol kesehatan yang ada. Tuhan, kami juga bersyukur untuk papa mama yang juga sudah boleh mulai beraktivitas secara penuh, baik di tempat kerja maupun di tempat-tempat yang telah Tuhan sediakan bagi orang tua kami. Dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang baik, kami juga memohon kiranya orang tua kami diberikan kesehatan yang baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu. Kami bersyukur juga Tuhan, kami sudah boleh kembali melakukan ibadah secara terbatas, namun dengan kehadiran jemaat yang lebih banyak. Dan kiranya kami juga tetap Tuhan ingatkan untuk melakukan dan taat akan protokol kesehatan yang diberikan agar kami semua dapat selamat dan senantiasa Tuhan berikan kesehatan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa kami yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kami tahu dan kami sadar bahwa saat ini
kami perlu lebih waspada lagi untuk mengatasi pandemi ini. Kiranya ya Tuhan, dengan menjaga protokol kesehatan yang baik, kami senantiasa diberikan kesehatan yang baik dan juga dijaga dari penyakit COVID-19 ini. Tuhan, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan saja yang memimpin kehidupan kami seminggu ke depan dan juga selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Amin. Teman-teman dan juga papa mama, sekarang kita diberikan kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan, pemelihara hidup kita, dengan memberikan persembahan. Sudah disiapkan kan ya? Baik, sambil kita melakukan persembahan, kita mau menyanyi Yesus Kristus Sumber Hidup. bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati persembahan kami. Semoga persembahan kami dapat berguna bagi gereja. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik dan juga papa-mama, mari kita berdiri, kita mau menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari kita kembali dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan mari kita lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
ada kegiatan yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua, akan dipandu oleh teman kalian. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Sandra dan Kak Ruth pamit. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Mateo. Aktivitas hari ini tentang aktivitas dan tugas kita semua ya teman-teman. Yuk mari kita mulai buat. Tapi sebelum itu mari kita menyediakan alat dan bahannya dulu, yaitu lem atau selasi, kertas yang sudah di print, kertas buffalo, spidol atau pulpen, dan gunting. Pertama kita gunting gambar dari kertas yang kita print dulu. Setelah kita menggunting gambar tersebut, sekarang kita tempel di kertas buffalo yang sudah disediakan.
Jika sudah selesai menempel gambar di kertas buffalo, sekarang di sampingnya kita akan menulis manfaat yang kita peroleh dan orang lain memperoleh setelah melakukan tugas kita tersebut yang gambar tersebut. Jika sudah selesai menulis manfaat yang kita peroleh dan orang lain memperoleh setelah melakukan hal tersebut, mari kita tulis ayat indah. Ayat indah yang ditulis adalah Mazmur 22 ayat 29. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa.
Oke, sekarang kita sudah selesai menulis melakukan aktivitas minggu ini ya. Itu saja dari aktivitas minggu ini. Dadah.